Kayaknya nih aku bodoh kedua kali nih. Siapa yang mau jadi janda dua kali? Nggak ada. Saya nikahi dia bukan gimmick, bukan karena hartanya. Karena kalau aku nikah nih, niatnya demi Allah tulus. Apa iya jadi yatim piatu harus begini? Tapi aku nggak pernah ngerasain cinta. I know it, I hope. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Dan sudah ada siapa di sini? Ada Ratu Rizky Nabila Ibrahim. Oke. Depannya. Nggak ada loh yang depannya gitu. Harusnya Alkom nih, kan nama akhir dong. Nama akhir ya. Iya, Aku ambil depannya aja yang paling gampang diapa. Oh iya baik, boleh. Tapi udah nggak pakai ya? Apa gimana sebetulnya? Sudah tidak pakai Udah nggak Kak. pakai Kan ya? cuma menikah 1 hari lebih sedikit jam-jam. Menikah 1 hari lebih sedikit. Jam-jamnya. Jam-jamnya. Iya. Ini kan lagi heboh banget nih. Oh, wait a second. Dia maunya dipanggil sekarang Nabila. Nabila iya. Ya, jadi nomor Ratu. Nomor Ratu, aku nggak mau. Jadi Nabila aja sekarang. Nabila aja. Ini gara-gara Maya ya? Oh, enggak, Siapa? bukan. Gara-gara siapa? Enggak, Kan kalau panggilan dulu kan Nabila ya waktunya. iya, dari kan? dulu aku panggilannya Nabila atau Nah, Naps. Nah, ketika viral yang pertama, Iya. aku dipanggilnya Ratu gitu. Padahal Ratu itu kan, ya kalau nama itu kan ada beban ya. Betul. Jadi kalau Ratu kayak terlalu berat buat aku. Daripada aku sakit-sakitan. Oh, Right? oke. Nabila sounds nice. Iya. By the way, Bill, ini nih ya. Iya. Ini kan menarik nih ya. Semua orang lagi rame ngomongin kamu. Yes. Ya kan? Kenapa sih mau nikah sama dia? Oke. Itu pertanyaan semua orang loh. Itu pertanyaan semua orang. Iya. Aku setuju. Tapi Iya. ketika dia bertanya kepada orang-orang itu aku tidak setuju. Oke. Karena itu ranahnya privacy. Iyalah, kalian berdua kan? Yes. Jadi kalau bertanya kepada netizen jatuhnya Q&A. Oke. Why nanya ke netizen? I don't know. Kakak Oke. bisa tanya dia. Oke. Kalau tanyanya ke aku sudah bilang di hari pertama. Sorry, di hari kita mau akad, hampir nggak jadi. Betul. Jadi, lalu jadi. Iya. Nggak jadi lalu jadi. Jadi kayak pundung ya. Iya, enggak, Iya. iya. Why? Apa yang terjadi sebetulnya sampai begitu? Ada beberapa sign atau tanda yang menurut aku, wah, kayaknya nih aku salah nih. Kayaknya nih aku bodoh kedua kali nih. Itu Nggak kapan jadi datangnya? pas akad, pas mau akad. akad. Ya paginya. Pas mau akad paginya Iya, itu. tamu undangan udah pada mau Udah, datang. Terus aku kayak udahlah nggak jadi aja deh daripada jadi nanti ribet. Oke. Nggak jadi, datang salah satu dari kerabatnya. Aku didudukin nih aku belum ngomong, didudukin di suatu ruangan. Aku sendiri. Dijelasin berbagai macam hal yang aku tidak mengerti. Apa? Seperti apa itu kamu? Ta'aruf itu apa? Oh, menikah I see, ta'aruf. Aku ya. yang tidak terlalu mengerti agama. Oh gitu ya, gitu. Tapi ya udahlah, ya udah terjadi. Aku juga sudah bilang iya. Ya udah, nggak apa-apa. But anyway, kamu udah kenal 2 minggu kan sebelumnya? More than 2 weeks Sejujurnya, ya? sejujurnya, Iya. seminggu. Mungkin seminggu lebih, seminggu 1 kurang. minggu. Lupa. Dengan proses yang kalian berceritakan di mana-mana itu ya? Ya, betul. Kenal 1 minggu, apa yang kamu dapatkan dari kenal 1 minggu itu? Kenapa harus mendapatkan? Aku tidak mencari apa-apa. Oke. Aku sudah ada beberapa No, I hal. mean apa informasi, bukan dalam bentuk materi dan lain-lain ya, tapi more into apa yang kamu tahu, dapatkan atau apa? Kan kita kalau kita dekat sama orang within 1 week atau 3 days, 4 days, oh finally, oh gini ya, oh ini ya, oh ini ya, itu maksud uncle gitu. Dia orang baik, dia mengerti agama. Aku nggak tahu dia mengerti agama karena dia fasih berbahasa Arab. Aku nggak ngerti. Yang jelas dia orang baik, lucu, fun. 3 kali ketemu atau 4 kali ketemu kurang, atau mungkin cuma 2 kali. Aku nggak bisa ngomong gamblang karena gini Kak, banyak orang yang bilang, oh lu kok nggak inget?
sejak viral pertama kejadian pernikahanku gagal, otak aku ngeset sesuatu yang jelek aku langsung lupa. I don't know why, tapi itu yang terjadi. Makanya aku belakangan ngomong precisely-nya kapan, menit, tanggal, aku kayak semacam... Semua yang negatif kamu buang aja gitu ya? Iya, kalau dulu kan inget tuh, jam sekian. Kalau sekarang kayak nggak tahu, kayak kesetnya gitu aja. Gitu. Iya, tapi kenapa kamu nikahi dia? Terdesak, kesian. Dia mukulin marmer, aku lagi nunggu CCTV sih. Terdesak, kasihan. Siapa yang desak? Yang tadi pertemuan tadi itu yang dalam itu. Dan kasihannya karena dia mukulin marmer. More than that, tapi kakak mah aku nggak mau. Aku adalah wanita yang tegar. I know you wanita Tidak tegar. akan kuberikan. Enggak, ini kebodohan aku. Apa? Aku Bodohnya bodoh apa? karena telah iya, tidak lalu iya. Nah. Aku bodoh karena telah mengiyakan. Aku bodoh karena aku tidak istiqoroh. Oke, istiqoroh minta petunjuk dulu sebetulnya kan? Kenapa nggak minta istiqoroh? Aku lupa untuk istiqoroh. Aku lupa untuk istiqoroh. Ini bodohnya aku, salahnya aku, pelin-pelannya aku terima. Iya, aku bodoh, aku salah. Iya, udah. Makanya aku nggak boleh nangis. Karena salah, terima, pelajari, lewatin, ambil hikmahnya. Iya. Siapa yang mau jadi janda 2 kali? Nggak ada. Saya nikahi dia bukan gimmick, bukan karena hartanya. Tidak ada tawaran harta kamu kalau nikah sama saya ABC, nggak ada. Saya nikah sama dia karena saya memang pengen punya imam. Kamu pengen punya imam, kamu berarti kamu menikah dengan dia karena kamu mencari imam. Iya. Anda yang menjadi imam kamu ya. Iya, itu yang kamu inginkan dalam hidup sebetulnya kan? Bukan, Calvin mah gini. No, I mean kadang-kadang karena kamu you've been through yang pernah kamu alamin kegagalan. Tentu kamu butuh imam kan untuk menenteramkan kamu, buat kamu tenang kan gitu loh. Gini Kak. Ya udah oke. Ketika kita menjadi yatim piatu, aku nggak mengajarkan ini kepada orang-orang yang tidak punya orang tua ya. Yeah. Kalian nggak perlu playing victim. Kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu. Tapi ada satu mindset atau pola berpikir tertentu yang menjadi kita tuh punya tolak ukurnya seperti itu. Aku bisa ini dan itu. Tidak perlu dijelaskan detail lah. Yeah. Aku butuh imam. Aku butuh Sosok itu ya. Aku butuh ketika misal nih ya. Itu salah. Ya udah nggak apa-apa salah sini, yuk kita belajar bareng. Kamu mau ini, aku temenin. Contohnya seperti itu. Ada beberapa hal yang kenapa aku tuh berpikir kayaknya kesenangan itu dari laki-laki. Makanya setiap aku ketemu laki-laki aku nggak pernah minta pacaran. Pasti taruh. Makanya terdengarnya 3 hari, seminggu, karena aku nggak suka berzina. Buat apa? Mendingan ta'aruf lalu gagal. Salah pemikiran aku, ya udah nggak apa-apa. Buat aku itu benar. Kalian mau seks bebas silahkan. Saya punya prinsip saya sendiri. Untuk pemikiran agama yang sangat sedikit yang aku tahu. Gitu. Jadi baru menikah 2 hari ya? Satu hari lebih berapa jam? Itu. Sudah kelihatan aslinya kah? Atau apa sebetulnya, Bil? Sudah Kak. Jatuhnya aku kayak ditipu lah. Aku tertarik sama dia di salah satu aplikasi. Dia pakai baju baju apa? Baju muslim, dia pakai sorban. Terus aku pikir wah kayaknya nih kalau ditaruhin kayak lucu. Aku nggak ngerti konsep taruh yang benar seperti apa. Tapi yang jelas menurut aku kayaknya lucu deh. Dan berlanjut. Dia lamar ke rumah tanteku, oke, udah selesai. Dan ketika selesai nikah, besoknya aku ada syuting. Aku siapin makanan dulu. Jadi yang dia bilang saya tidak menghormati laki-laki itu sangat bohong. Saya sebelum bekerja, saya beli nasi padang dulu.
Saya siapin, saya bukain, saya... Ya tata lah ya buat itu. Suami di rumah ya. Nah sebelum menata itu, kan ada handphone dia di meja. Di sofa sini Kak. Aku ambil, aku buka. Jobs, nih. Bentar deh. MUA nikah aku yang bayar. Tempat nikah, endorse. Dia ganti handphone sebelum dia beli seserahan dan cincin nikah. Ini kan poin-poin yang aku neglect. Terus job loh. Jadi sebenarnya Anda bekerja atau enggak? Did you ask him at that time? Of course not. He's my husband. I know. Harus ada polite-nya dong. Makan dulu, tunggu cari suasana manja-manja. Enggak mungkin lah, kamu tidak bekerja. Bahkan sampai viral pun, aku masih belum ngomong loh perkaranya itu. Tapi karena dia keterlaluan ngomong sesuatu yang tidak benar, baru ku bilang. Apa yang dibilang waktu kalian berdua kenalan? Kerjaan dan apa semua keluarga? Sebenarnya konteksnya bukan hanya di pekerjaannya aja Kak. Konteksnya itu melebihi daripada itu. Konteksnya melebihi daripada itu. Aku tidak cari pengusaha. Yang penting kerja aja. Two times you mentioned this. Aku tidak mencari apa-apa. Ya, kamu cari imam. Itu doang kan sebetulnya. Don't make me cry. No. Kamu cari imam gitu loh. Dan ini kan ada satu di hati kamu yang membutuhkan itu kan sebenarnya, Bill. Kamu perlu itu gitu loh sebetulnya. Itu doang gitu loh. Yang orang lain gak lihat. Cuman kamu yang tahu gitu loh. Pada saat imam itu ada yang mengisi kekosongan kamu itu, entah tentram ya apa mungkin aman atau kayak gitu loh, ada yang kayak gitu kan. Itu kan yang kamu cari sebetulnya. Iya. Dengan tuduhan-tuduhan orang di luar sana yang bilang saya pengen viral apa segala macam, itu nyakitin hati saya Kak. Saya nggak mungkin mempermainkan pernikahan kayak gitu Kak. Saya bukan orang kayak gitu. Sorry. Saya nggak membenarkan apa yang saya lakukan, enggak. Tapi bedanya dulu saya lemah, saya dulu dipukulin diam, saya dikuncin diam, saya dikatain diam, saya diselingkuhin diam. Tapi kalau kali ini saya fight. Ada perubahan pastilah dari sikap. Setelah kita ngelewatin sesuatu ada perubahan, pengambilan keputusan. Kali ini saya main cepet. Kalau ini terlalu cepet buat kalian, ya maaf, tapi ini keputusan saya. Saya nggak tahu 1 detik ke depan saya benar, salah, baik, buruk, saya nggak tahu. 1 detik ke belakang, 1 menit ke belakang, 1 jam ke belakang saya tahu. Oh yang ini salah, itu benar. Karena we've been through, udah lewatin kan. Cuman apa ya kayak, kalau untuk saya pribadi itu ini keputusan saya yang saya nggak akan pernah sesalin. Karena ternyata setelah 1 hari lebih beberapa jam dia mengeluarkan sifat aslinya. Dia sebut alat kelamin saya pas segala macam, padahal kita tidak pernah melakukan hal tersebut. Jadi ini adalah berita-berita yang menurut saya nggak perlu. Wait a second, tidak pernah melakukan hal tersebut maksudnya? Saya belum. Jadi sampai dengan kamu menikah, sebelum menikah, hubungan yang untuk laki-laki dan perempuan itu belum dilakukan? Belum. Sama sekali? Belum sama sekali. Karena you believe in that, ya kalau mau ya kawin dulu. Tadi kan kamu bilang ya. Dan pas setelah menikah pun belum. Sama sekali? Belum, kan aku kerja Kak, syuting. Iya. Gitu. Akal masih nggak ngerti tentang yang 1 minggu kenal, kemudian yang kamu bilang tadi pendekatan, kenapa dia bisa begini dan lain-lain gitu loh. Aku nggak mencari apa-apa kok Kak, gitu loh. Apa menariknya orang ini gitu loh. Kamu kan cantik, banyak yang mau kali gitu loh. Enggak gitu, kita jadi manusia nggak boleh berpikir kayak gitu. Ini aku pengen tahu pendapat kamu dan itu nggak boleh begitu. Cantik masih ada yang lebih cantik, pintar masih ada yang lebih pintar. Saya kurang agamanya, itu yang perlu dilengkapi. Simple, selesai. Dari situ ya. Kebetulan mukanya ganteng. Rezeki lah Kak.
Mantan suami saya juga nggak ganteng-ganteng amat, tapi jadi kan. Aku teringat jadi apa ya, ada fenomena tentang refugee. Ya, mereka yang suka mengambil manfaat dari orang yang didekati. How do you see this in your opinion? If that's true, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. If that's true, Is it crossing your mind? Setelah ngelewatin satu hari lebih berapa jam itu sendiri, pasti nggak gampang loh, Bill. Makanya minta cerai cepat. Itu yang orang nggak tahu kan. How you feel, the proses, semua segala macam. Aku nggak pernah mau berburuk sangka sama orang, Kak. That's good. Karena aku juga bukan orang baik. Sayang. Itu poin yang bagus kok. Itu loh, prinsip yang bagus kan Iya, tapi sebetulnya. bodoh aja. Mungkin itu dia ketika jadi yatim piatu, kita mau ngadu, mau nanya ini salah atau bener sama siapa. Kita kadang Kamu nggak tahu di mana tempat kamu harus tanya itu tadi kan. mungkin juga kalau ada orang tua, kalau aku diginin mungkin kan ada yang marah. Kalau sekarang kan saya sakit sendiri, decide sendiri, bela sendiri, klarifikasi sendiri, doa sendiri, nangis sendiri, ngacungin tangan ke Allah sendiri, nyalahin diri sendiri, bangkit sendiri, benerin sendiri, apa-apa sendiri. Ya sendiri aja udah. Orang taunya apa? Nggak ada. Yang tahu cuma saya aja, saya sama Allah. Sisanya nggak ada yang tahu. Jadi kalau orang mau bilang saya bodoh, it's okay, nggak apa-apa. Gak apa-apa, Kak. It's okay. Ini kan fase hidup. Iya, prosesnya. Iya. Tapi hidup kan memang sendiri, Bill. At the end tuh semua sendiri. Betul. Gitu loh. Tapi ketika kita melewati beberapa fase seperti pelajaran, belajar mengambil keputusan, belajar melihat dunia itu seperti apa, ada guide-nya, Kak. Saya nggak ada. Aku dapetin itu kali. Di saat kamu perlu orang untuk tanya, of course you need someone yang kamu bisa percaya kan. That's what you mention to me, butuh iman dan segala macam itu tadi. Tapi orang tua belum sempat ketemu ya. Dia ada adik katanya di sini. Ada, tapi katanya adiknya sakit. Saya nggak mau nangis kayak gini lagi. Saya maunya tuh teriak-teriak apa loh. Jangan teriak-teriak juga. Enggak, Kak. Aku berusaha untuk apa ya? Nangis itu belum tentu lemah, Nabila. Dan nangis saya itu... salah sama Allah, nggak istiqoroh. Harusnya saya istiqoroh nanya sama yang nyitain saya bener atau enggak. Salahnya di situ. Tapi kan kamu menyadarinya. Itu a good point, a good start kan? Iya. Iya. Kamu menyadarinya bahwa kamu salahnya di situ. Ya paling tidak ada yang kamu iniin lah. Iya, ada banyak pelajaran, Kak. Intinya kita tidak boleh bergantung sama laki-laki. Kita nggak boleh bergantung sama cinta. Kita hanya boleh bergantung sama Allah. Ragu datang ke Allah, senang datang ke Allah, sedih datang ke Allah. Udah, itu jawabannya itu sebetulnya. Dan untuk dapat jawaban itu, saya harus ngelewatin ini dulu. Dan saya berharap yang nonton nggak ngerasain apa yang saya rasain. Cukup ambil pelajarannya aja. Supaya tidak ngalamin hal yang sama ya. Iya. Itu aja sebetulnya kan. Tapi keluarga kamu yang lain misalnya, ada yang tanggapannya apa tentang ini? Bukan orang tua, kan kadang ada ya. Ya. No comment, nggak ada apa-apa, nggak ada ininya sama sekali. Karena saya dibesarkan dengan
dua keluarga yang berbeda, itu juga menjadi salah satu faktor kenapa yang datang hanya satu perwakilan dari satu keluarga. Terus kalau nggak salah Nabila dibawa ini karena hukum kan ya? Iya. Ya kan. Nah ini apa nggak bisa diselesaikan dengan baik-baik dulu? Sejujurnya tadi saya pas mau jalan ke sini saya chat dia. Iya. Udahin yuk. Gimana pun kan kita sempat izin. Iya. Pernah deket pula. Nggak deket-deket banget. Pernah, I know, kalau udah menikah kan berarti kan udah pernah. Ya, gimana pun juga ada ketawa-ketawanya bareng. Masa iya ku rela dia. Enggak lah, aku nggak sejat itu lah, Kak. Makanya kan gitu loh. Terus apa jawaban dia? Aku belum balik, Kakak mau lihat. Baru banget. Jangan dong, kamu lihat sendiri aja. Aku nggak. Okay, aku nggak usah lihat. Dia cuman baca. Stop. Aku bilang stop. Jangan cari-cari masalah. Stop. Nih. Dia masih bikin story tentang aku. Capek saya, stop aja udah. Kita diposisikan dalam hal yang salah, udah ya. Ada itikat baik dari kamu untuk... Ini nggak diposting sama dia kan? Dia hanya posting. Iyalah, kamu paksa masuk rumah saya. Dia bilang kalau kamu nggak turun saya paksa naik. Iya, aku kan pernah di KDRT. That's the reason kamu keluarin kata-kata. Karena aku udah pernah dipukulin. Ya, ada Tan juga pernah keluar kata-kata itu dulu ya, nggak usah ya. Enggak ya, oke. Aku sama Ibra doang. Oke, Ibra doang. Gitu, Kak. Jadi sebenarnya apa ya? Aku sih nggak mau berlama-lama dalam masalah ini. Iyalah. Saya janda 2 kali pun nggak masalah. Mau udah tidur kek, mau belum tidur kek, mau... Itu kan personal, sesuatu yang personal gitu. Betul. Ranahnya juga gitu loh. Betul. Makanya saya punya pemikiran begini, tanpa ada pelajaran ini, saya nggak akan tahu. Saya nggak akan tahu bahwa saya tidak sebegitu membutuhkannya kasih yang lengkap dengan cerita yang lengkap seperti orang tua, besar dengan orang tua, butuh laki-laki, suami atau lain. Saya bisa bahagia hanya dengan, ya Allah, ini. Ada anak juga kan, ada sendiri. Kan ada anak. Itu harta yang paling luar biasa. Anakku. I know ceritanya. Makanya gimana aku nggak ngamuk loh, Kak. Kamu boleh ngatain saya janda, pekerjaan artis kayak gimana. It's okay, nggak apa-apa. Tapi jangan berani-beraninya kamu sama keluargamu ngomong mau anak saya. Kamu nggak tahu 9 bulan saya ngandung udah makan atau belum. Kamu nggak tahu saya ditonjok, dibanting kayak gimana. Terus kamu sama keluargamu dengan gampangnya mau anak saya gitu. Mau di Libya kek, Afrika kek, Palestina, Israel sekalipun. Kalau keluargamu ngomong begitu, kuhantam aku loh nih yang lemah. Kuhantam, Kak. Aku mati duluan, habis itu Nio mati pun nggak terserah lah. Yang penting bener. Iyalah. Jangan coba-coba. Seorang ibu ya, Kak ya. Anaknya digituin. Wallahi, dia kan suka ngomong wallahi. Wallahi juga Ibrahim. Kau. Jangan pernah ngucap gitu. Mantan suamiku aja ngamuk. Ya anaknya juga kan soalnya. Iya. Jangan sosok jagoan lah. Ini Indonesia, nggak usah kayak begitu. Anak kamu sekarang gimana? Dia tahu nggak kalau posisi gimana kabarnya? Ada satu video yang saya upload di Instagram. Dia gendong Nio. Terus dia bilang videoin dong. Why? Untuk apa? Bisa merinding ngomongin. Kapan itu? Kayaknya saya dinikahin cuma buat dapat exposure aja deh, Kak. And that's okay. Gak apa-apa. You're strong. Gak apa-apa, maksudnya. Berat ngomongnya tapi it's okay. Iya. Mungkin standarku kurang tinggi kali. It's okay.
Makanya enak kalau misalnya ini kita boleh ngeluh ya. Kalau punya orang tua kan enak ya. Oh kamu ini, kalau aku kan enggak. Jadi that's okay. Karena kalau aku nikah nih niatnya demi Allah tulus. Apa iya jadi yatim piatu harus begini? Gitu iya? Enggak kan? Iya enggak deh Kak. Dia nggak bisa lihat sisi kamu yang ini ya? Dia nggak bisa lihat sisi kamu yang ini ya? Sisi lembut, sisi yang kayak gini. Enggak. Kalau dilihat dari polanya, kayaknya saya dimanfaatin. Nah dengan sisi kamu yang sekarang memangkal ya, sama aku ya. Apa yang mau kamu sampaikan ke dia? Kalau aku disuruh sampein sesuatu sama dia, aku lebih ke kakaknya sih yang mau dia bilang ultimatum anak aku. Harus lihat kamera atau? Bebas. Kalau nggak mau ngomong pun nggak apa-apa. Ya harus lihat kamera karena aku orang yang tegas dan aku kan barbar sekarang. Aku mau jadi. Kenapa? Mau jadi apa? Mau berani lah. Ayolah berani. Masa seginian doang takut? Masa nangis terus enggak lah. Ratu tuh ceria. Ini Kak, aku tuh sebenarnya orang berani loh. Logatmu aja kelihatan kayak gitu. Enggak Kak, aku orang berani loh Kak. Iya, mungkin buat kakaknya. Nabila bukan Ratu. Iya. Ayo biasain lagi. Iya Nabila. Mungkin untuk kakaknya Ibrahim, saya tahu kakak orang berpendidikan tinggi, tapi belum tentu orang berpendidikan tinggi budinya. Budi pekertinya juga sama level otaknya berpikir. Kalau memang saya janda tuh kan bukan sesuatu yang memalukan ya. Ada yang musibah, ada yang disengaja, ada yang memang ini, ada yang memang itu. Saya adalah janda musibah. Dan kalau memang saya sebagai janda punya anak satu, bikin malu keluarga kalian di sana, ya mohon maaf, saya nggak masalah akan hal itu. Tapi untuk mengatakan ultimatum anakmu ini dan itu, mohon maaf Kak, Anda satu negara pun, kalau saya harus ngelawan kalian, bodoh amat. Saya bakalan, kalau kata orang Libya tuh gini nih, apa nih? Habisin. Nih ya Kak ya. Tuh. Saya nggak takut sama kamu. Saya cuma takut sama Allah. Dan saya hanya akan menjaga anak saya. Udah selesai. Saya nggak ada yang takut. Kalian berpendidikan tinggi, masyarakat Islam konservatif yang mengerti Islam, tapi ternyata hatinya jahiliyah. Ini terucap dari mulut saya. Saya punya tato pakai baju crop top, tapi saya masih tahu sopan santun kayak gimana. Saya masih tahan-tahan ketika adik Anda keluar-keluar tentang intim saya, itu padahal nggak benar. Masih saya diam. Tapi Ibrahim tuh masih warga negara Libya. Ya. Harusnya dia takut dengan dan taat dan hukum yang ada di sini dong. Karena he's here kan. Bodohnya saya nggak begitu mempertanyakan hal tersebut. Karena saya menganggap semua orang baik. Saya ketemu ini pun baik, ini baik, ini baik. Saya nggak suka suzon. Iya. Karena saya nggak pernah ada niat jahat sama orang. Gini Kak, udah yatim piatu nih, nggak usah neko-neko. Anggap orang itu baik biarpun jahat. Kan biarpun, misal dia jahat kan buat orang ke aku kan belum tentu. Ngapain pusing-pusing? Jadi pernikahan dengan, katanya rekor tercepat ya? Katanya rekor tercepat ya? Iya, buat kalian rekor tercepat, tapi buat saya ini sayatannya lumayan agak dalam lah. Aib, malu, kecewa, gak percaya, trauma. Yang pertama agak trauma dikit, yang ini trauma beneran. Yang pertama pun masih ada sisa-sisa traumanya. Jadi kalau kakak tanya sampai mana, jujur aku belum tahu. Ini aku masih perang. Ya.
Karena deep inside your heart sebenarnya kamu nggak mau melakukan itu, udah kelihatan gitu loh. No need. Iya, no need. Kalau bisa diselesaikan baik-baik, baik-baik aja lah. Iya, itu yang kalian dari tadi kita ngobrol ya. Dari tadi aku ngobrol sama kamu ya. Sekarang apa yang mau kamu lakukan nih? Setelah ini ya, untuk diri sendiri, untuk anak, gitu loh. Iya kan? Bukan cuma life goes on, tapi ya life goes on. Ya lessons need to be learned dan harus dilewatin semuanya. Gitu loh, dengan pemikiran tadi yang baru, menyadari apa yang kamu lakukan, yang kamu bilang, yang tadi kamu cerita sama aku semuanya. Nextnya apa? Gitu loh. Apa di pandangan kamu bisa sharing sama aku dan audience Alvin in Love gitu loh. Karena ini talk show tentang cinta, kekuatan dari cinta, iya kan? Tapi aku nggak pernah ngerasain cinta. Pernah. Cinta itu mempertemukan. Cinta itu menyatukan, mendekatkan. Cinta itu juga memisahkan. Bahkan cinta kadang meninggalkan loh. Tapi cinta itu menguatkan. Meskipun dia ninggalin, dia pisahin. Tapi cinta itu bikin kamu kuat. Itu. Akan ada masanya nanti, Bill. I know. Itu loh, pasti ada masanya. I know and I hope. Iya. Masih ada hope, banyak, masih muda, Bill. 27 years old. I know. Iya, masih banyak chapter kehidupan, proses yang kamu proses lagi. Kita bicara proses ya. Namanya proses itu kan nggak semuanya enak dong, gitu kan. Oke, aku nggak ngalamin seperti yang kamu alamin. Orang lain nggak ngalamin yang kamu alamin. Tapi pasti ada pembelajaran yang luar biasa yang bisa kamu dapatkan setelah ini. Ada yang aku dapetin. Ya kan? Ya aku mau tanya, sama anak pengen apa sekarang gitu loh. Kita ngomong happy-happy aja deh. Buat anak aja deh, udah. Enggak. Sekarang gak usah buat orang lain dulu. Aku rasanya kok kayaknya. Apa? Kalau percintaan aku tuh kayak bapuk banget gitu loh, Kak. Kalau bahasa Jakarta. Aku loh nggak ada niatan. Misalnya apa gitu, kecuali aku matre atau harus apa, harus aku lo tulus. Nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada kayak gitu, Kak. Demi Allah nggak ada, Kak. Nggak pakai kayak gitu-gitu. Banyak orang yang bilang aku karena hartanya. Enggak, Kak. Aku diem. Biarpun aku bisa jawab, aku diem. Enggak ada, Kak. Aku cuma pengen diimamin pas sholat. Diajakin sholat pas maghrib. Diajakin anakku gimana caranya ini dan itu. Diajarin baca Al-Quran yang memang aku nggak ngerti. Masya Allah. Cuman sesimpel itu aja loh, Kak. Allah udah kasih aku banyak kelebihan. Dari ujung kaki aku sampai rambut aku bisa jadi uang. Ada yang bagian kosong apa? Iman. Tolong diisi. Bukan langsung jadi muslim yang baik pakai syar'i juga enggak. Tapi seenggaknya kosong ya. Aku kuliah pintar tapi iman kosong, enggak tenang, Kak. Dia nggak di mana-mana kok, Bill. Dia huruf besar itu nggak di mana-mana. Dia huruf besar itu ada di sini. Pelan-pelan nanti kamu akan temukan itu. Kamu temukan kalbunya kamu itu di situ. I'm trying. It's a good step. I know. Percaya deh. Ini proses gitu loh, Bill. Bener. Dia nggak di mana-mana. Dia jagain kamu bahkan. Dan dengarnya emang klise tapi Iya, aku ngerti apa yang kamu alami. Simple kok. Sebenarnya kamu cuma pengen hal yang paling simple kan sebenarnya. If you need someone yang kamu mungkin nggak tahu, tolong ya bantu bimbing kamu untuk mengisi kekosongan itu aja. Sebenarnya itu doang kan yang kamu perlukan. Dalam hidup itu simpel banget. Bukan materi, bukan apa-apa. Yang lain. Materi juga, cuman tidak ya kayak sultan, apa enggak. Kerja aja cukup, UMR cukup, udah gitu doang. Nggak mau kita bilang munafik, enggak. Untuk tanggung jawab ya, itu aja sih sebetulnya. Yes. Itu loh, Kak. Balada jadi yatim piatu yang mencari apa ya? Jalan Allah tuh lumayan agak sulit. Tapi jalan Allah tuh pasti indah. Percaya deh. Ini kan sekarang. Nanti kamu akan bukan titik terang.
Tapi kapan, Kak? Jangan tanya kapan ke angka-angkaku. Tanya pada dia. Allah itu nggak sulit kok. Nggak mesti kamu harus belajar apa-apa, enggak. Tapi ngobrol dari hati ke hati. Ngobrol pakai batin. Nggak harus yang penuh dengan apa. Enggak, Tuhan tuh nggak bikin sulit umatnya. Tahu aku itu. Iya, nggak bakal dibikin sulit umatnya. Nanti akan terbuka dengan kamu ngobrol dengan hati ke hati, dengan langsung. Itu kebuka nanti, percaya deh. Kamu kuat kok, dan kamu akan bisa pelan-pelan menemukan itu. Pada saat itu nanti udah 2 kali kan dikasih yang cobaan berkah, cobaan aku bilangnya. Biarpun nggak enak itu berkah. Iya. Berkah supaya kita bisa melek gitu loh. Iya. Ya kan, melihat dengan sudut pandang yang lain gitu loh. Lihat dengan pemikiran yang lain. Kalau itu udah dapet, lihat deh apa yang menanti kamu nanti di sana, nanti berikutnya. Yang kita juga nggak bisa tahu itu apa gitu loh. Tapi kan kamu udah lewatin prosesnya gitu loh. I will. Iya, you will. Ada anak loh yang nungguin kamu, itu yang luar biasa. Itu berkah yang luar biasa yang nggak ada tandingannya. Iya, itu sih. Orang kamu mau belain sampai begitu, itu ibu. Your motherhood tuh ada gitu loh. Itu yang bikin aku kuat sih, Kak. Waktu aku mau nikah itu, kan ada video aku mantan suami yang kedua, lari-larian kan. Nio, hak aku tight banget. Mungkin dia udah feeling kali ya. Kayak ini kayaknya mamaku mau dijahatin lagi gitu. Aku kayak kenapa lah nih anak aku di makeup nggak mau dilepas. Aku mikir kayak ada apa nih, namanya orang katanya ada wedding call apa sih? Ya itu ya. Aku kayak aku sampai izin sama mantan suami, Alfat izin ya aku cari akun menikah dengan papa sambungin. Aku sampai biarpun mantan suamiku juga nggak baik, aku tetap minta restu loh, Kak. Iya nggak apa-apa, gini gitu. Nio tuh yang ngeliatin aku kayak ada apa sih nak? Bilang mama nak gitu. Umur berapa ya dia? Umur berapa dia sekarang ya? 1 tahun 7 sampai. Iya. Aku sedih dia peluk aku sedih dia cium bibir aku. It's more than enough. Jadi kalau netizen mau ngatain saya apapun itu, it's okay. You're tough. Trust me. Kamu kuat. You will find sesuatu yang nanti. Bener, yakin deh. Ada Nio kok, iya kan? Dan Uncle tadi nyari apa ya di sini ya? Sebentar ya, agak susah nyarinya ini. Ini dari Nio. Biarpun dia masih kecil, tapi dia udah nyiapin ini buat ibunya yang tercinta supaya lebih kuat lagi. Ya, nih. Dah. Ada waktunya buat happy kok nanti. Ya, dah. Dari Nio loh ini. Thank you for coming ya. Mudah-mudahan apa yang di-sharing hari ini tentunya akan bermanfaat buat kita semua yang udah mendengarkan obrolan saya dengan Nabila. Sesuatu yang baik akan menanti dia karena berkat cobaan udah datang 2 kali. Dan kamu kuat. Ya? Dah. Sampai jumpa. Thank you.